warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan membahas prosedur revisi dan adendum kontrak proyek, memahami alur perubahan dan penambahan lingkup kerja. Apa itu revisi kontrak? Definisi dan pemicu revisi kontrak. Revisi kontrak atau adendum atau amandemen adalah perubahan yang dilakukan langsung pada pasal-pasal atau klausul yang sudah ada di dalam dokumen kontrak induk. Tujuannya adalah untuk mengubah, menghapus atau memperbaiki bagian tertentu dari kesepakatan awal. Pemicu umum revisi kontrak: perubahan spesifikasi teknis, penyesuaian material atau metode kerja karena kondisi lapangan yang berbeda dari gambar perencanaan, kesalahan dalam kontrak awal, adanya kekeliruan penulisan, perhitungan volume, atau revisi standar yang perlu dikoreksi. Perubahan pengaturan kebijakan baru dari pemerintah yang berdampak pada pelaksanaan proyek, penyesuaian jadwal, keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak, misalnya force major atau kecelakaan yang mungkin tidak akan terduga yang memerlukan penjadwalan secara formal. Prosedur umum revisi kontrak. Langkah-langkah melakukan revisi kontrak: identifikasi kebutuhan perubahan salah satu pihak pemberi kerja atau kontrak, mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk mengubah isi kontrak, disertai dengan justifikasi teknis atau alasan yang kuat dan terdokumentasi. Pengajuan usulan revisi: pihak yang mengusulkan membuat permohonan resmi secara tertulis kepada pihak lainnya. Usulan berbasis rincian pasal yang akan diubah, redaksi perubahan yang diusulkan, dan dampaknya terhadap biaya, jadwal, serta lingkup kerja. Evaluasi dan negosiasi: pihak penerima usulan melakukan kajian teknis, hukum, dan finansial terhadap usulan revisi. Dilakukan rapat pembahasan dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan atas perubahan yang dijalankan. Penyusunan draft amandemen: setelah kesepakatan tercapai, draft amandemen kontrak disiapkan. Dokumen ini harus secara eksplisit menyebutkan pasal dan dari kontrak awal yang diubah. Mendatangkan amandemen: kedua belah pihak yang berwenang mendatangkan dokumen amandemen yang sah secara hukum menjadi bagian tak terpisahkan dari kontrak awal. Perbedaan kunci revisi versus adendum: membedakan perubahan dan penambahan, aspek revisi amandemen dan penambahan adendum. Sifat perubahan: mengubah, memperbaiki, atau menghapus klausul yang sudah ada, menambah klausul atau lampiran baru tanpa mengubah isi kontrak asli. Fokus pada modifikasi teknis isi kontrak induk. Sedangkan penambahan fokus pada menambahkan pekerjaan, lingkup, atau ketentuan baru. Contoh revisi: mengubah spesifikasi teknis pondasi dari tipe A ke tipe B, memperpanjang batas waktu menyelesaikan proyek. Sedangkan penambahan menambahkan pekerjaan, pembangunan pagar yang sebelumnya tidak ada dalam lingkup penambahan klausul tentang protokol K3 baru. Dokumen: perubahan dokumen adendum kontrak yang merujuk dan mengubah pasal tertentu berupa dokumen adendum kontrak yang menjadi lampiran dan bagian tambahan dari kontrak induk.
Apa itu adendum? Penambahan kontrak. Definisi dan kapan digunakannya. Adendum biasanya adalah sebuah dokumen yang ditambahkan pada kontrak utama untuk melengkapi atau memberikan informasi baru yang belum tercakup sebelumnya. Isi dari kontrak asli tidak diubah melainkan ditambah. Kapan adendum digunakan? Pekerjaan tambah ketika pemberi kerja meminta pekerjaan baru yang dari luar lingkup kerja awal. Contoh, menambahkan item pekerjaan baru yang tidak ada di Bill of Quantities atau BOQ awal. Klasifikasi atau detail tambahan, menambahkan rincian atau penjelasan lebih lanjut terhadap suatu pasal agar tidak multitafsir tanpa mengubah substansi awal pasal tersebut. Penyesuaian minor untuk merubah perubahan kecil yang lebih efisien jika dituangkan dalam lampiran tambahan daripada harus mengubah seluruh dokumen kontrak. Proses pengajuan dan persetujuan adendum pada umumnya mengikuti alur yang serupa dengan revisi, yaitu melalui identifikasi pengajuan, negosiasi, dan penandatanganan. Kesimpulan dan poin kunci, ringkasan dan praktik terbaik. Ringkasan, revisi adendum mengubah isi kontrak yang sudah ada. Penambahan adendum menambahkan isu baru pada kontrak. Keduanya merupakan kesepakatan bersama dan harus dibuat secara tertulis serta ditandatangani oleh para pihak yang berwenang. Praktik terbaik, dokumentasi, selalu catat semua komunikasi dan justifikasi yang mengarah pada perubahan kontrak. Kajian menyeluruh, pahami dampak setiap perubahan terhadap biaya, jadwal, kualitas, dan resiko proyek. Kejelasan hukum, pastikan dokumen perubahan adendum di amandemen atau adendum dirumuskan dengan jelas dan tidak ambigu untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Ya, mungkin dari saya itu saja tentang penjelasan perubahan kontrak. Jadi sah-sah saja jika perubahan kontrak itu dilaksanakan dengan kesepakatan yang sudah ada. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.